Tulisan ini bukan muncul secara kebetulan di hadapan Anda. Ada sebuah sentuhan yang sengaja menghentikan langkah Anda saat ini, karena ada pesan penting yang perlu Anda dengar dan resapi. Ada kekuatan yang lebih tinggi yang memperhatikan apa yang terjadi dalam hidup Anda akhir-akhir ini, kebingungan, hambatan, kelelahan batin, dan kini saatnya batas itu ditetapkan. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah panggilan untuk menyadarkan Anda. Suara batin yang selama ini perlahan berbicara kepada Anda kini menjadi lebih tegas. Bukan karena Anda ditinggalkan, tetapi karena ada kepedulian yang begitu dalam terhadap diri Anda. Anda mulai terbawa terlalu jauh oleh hiruk-pikuk dunia, mengabaikan intuisi, tanda-tanda, dan bisikan hati Anda sendiri. Ingatlah, teguran dari kehidupan bukan seperti amarah manusia. Ini adalah api penyadaran, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membersihkan, menata ulang, dan mengembalikan Anda ke arah yang seharusnya. Dan saat ini, dorongan itu sedang bekerja. Anda sebenarnya telah merasakannya, bukan? Perasaan berat di dada, sulit tidur, rasa tidak tenang ketika menjauh dari jalan yang Anda tahu sebenarnya tepat bagi Anda. Itu bukan sekadar kegelisahan. Itu adalah panggilan untuk bangkit dari keterlenaan. Terlalu lama pesan-pesan batin Anda tenggelam oleh gangguan luar. Namun, pesan yang satu ini tidak akan membiarkan Anda melewatinya begitu saja. Seakan ada suara yang berkata, kembalilah ke jalan yang membawa Anda pada kedamaian. Sebelum pelajaran menjadi terlalu keras untuk dipahami, perubahan baru sedang bergerak. Namun perubahan itu membutuhkan keterbukaan hati. Tidak ada perkembangan dalam sikap menolak atau mengabaikan suara nurani. Sudah cukup waktu berlalu dengan penundaan. Kini panggilannya lebih kuat. Bangunlah. Waktunya berhenti menutup diri dari suara batin Anda sendiri. Guncangan yang Anda rasakan bukan hukuman. Itu adalah penyesuaian. Hidup sedang menata ulang keadaan di sekitar Anda karena tujuan diri Anda terlalu lama dibiarkan terdiam. Anda telah meminta jawaban, meminta tanda, namun ketika tanda itu datang, Anda menganggapnya kebetulan. Kini kehidupan berkata, bisikan sudah diberikan. Sekarang saatnya Anda benar-benar memperhatikan. Ini bukan pesan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk menyelamatkan Anda dari penyimpangan lebih jauh. Api yang sama yang mengguncang juga dapat memurnikan dan mengarahkan Anda kembali pada makna hidup Anda. Tarik napas dalam-dalam, dan biarkan kebenaran ini meresap. Kesadaran ini muncul karena ada kepedulian yang terlalu besar untuk membiarkan Anda tersesat. Ini adalah panggilan untuk kembali ke jalur yang selaras dengan jati diri Anda. Anda tidak sampai di titik ini secara kebetulan. Ada momen tertentu yang disusun agar Anda bisa mendengar pesan ini bukan melalui suara keras, tetapi melalui kata-kata yang mengetuk hati Anda saat ini. Apa yang Anda rasakan menekan perasaan Anda bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengarahkan Anda kembali pada tujuan sejati Anda. Jangan menolaknya. Jangan mencari alasan untuk mengabaikannya. Perasaan ini hadir bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyadarkan. Bukalah hati Anda. Jangan mengeraskannya. Jangan melewati ini begitu saja. Momen ini adalah penanda penting, sebuah titik balik yang dapat mengubah arah perjalanan hidup Anda. Tetaplah bersama hingga akhir. Karena ada pesan penutup yang ditujukan untuk memulihkan ketenangan batin Anda, serta menyalakan kembali hubungan Anda dengan diri terdalam Anda. Jika pesan ini terasa selaras dengan apa yang Anda rasakan, akuilah dalam hati sebagai bentuk penerimaan dan kesediaan untuk kembali mendengarkan suara batin Anda. Ini bukan sekadar tulisan ini, adalah panggilan untuk tersadar. Tetaplah bersama saya. Apa yang akan Anda baca berikutnya mungkin akan menggugah, menyentuh, dan sekaligus menyembuhkan diri Anda. Dengarkan dengan saksama. Ada urgensi di sini, karena terlalu banyak jiwa yang sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi tertidur dalam dunia yang kini memuliakan gangguan dan kelalaian terhadap diri sendiri. Ada rasa kecewa bukan karena kekuatan itu berkurang, melainkan karena banyak orang kehilangan fokus terhadap tujuan hidupnya. Anda sebenarnya telah dipersiapkan, dibentuk, dan ditandai untuk menjalani kehidupan dengan tujuan yang bermakna. Namun belakangan ini, batin Anda terasa terpecah. Anda mungkin berdoa, bermeditasi, atau merenung, tetapi hati Anda tidak benar-benar mendengarkan. Anda meminta tanda, tetapi mengabaikan arahan halusan yang muncul dalam hidup Anda. Kini, seakan muncul sebuah pesan batin. Kembalilah sebelum hidup perlu mengguncang sesuatu yang selama ini Anda enggan lepaskan. Apakah Anda merasakan beban yang menekan di hati Anda? Itu bukan rasa bersalah, itu adalah panggilan untuk bangkit dan tersadar dari keterlenaan. Dorongan hidup yang Anda anggap sebagai musibah atau kerugian mungkin sebenarnya adalah intervensi untuk menyelamatkan Anda.
Hubungan yang berakhir, pekerjaan yang tiba-tiba terputus, pintu yang tidak terbuka semuanya, mungkin merupakan cara kehidupan mengatakan, saya melepaskan apa yang mengalihkan Anda, sebelum hal itu menghancurkan Anda. Namun saat ini, ruang untuk pemulihan masih terbuka. Dorongan kuat yang Anda rasakan bukan hadir untuk menjatuhkan, melainkan untuk menata kembali. Itu adalah pembersihan dari hal-hal yang tidak lagi selaras dengan jati diri Anda. Anda adalah ruang bagi kehidupan untuk tumbuh, dan ruang itu tidak dapat dipenuhi oleh pertentangan batin dan keraguan terus-menerus. Konfrontasi batin ini bukan hukuman, ini adalah undangan untuk pembaruan. Ada begitu banyak hal berharga dalam diri Anda yang selama ini tertidur dan belum digunakan. Anda memiliki pengaruh, tetapi ketakutan membuat suara Anda terdiam. Anda memiliki kemampuan untuk menyembuhkan baik diri sendiri maupun orang lain, namun luka lama membuat hati Anda mengeras. Anda membawa cahaya dalam diri Anda, tetapi akhir-akhir ini cahaya itu meredup. Ini bukan kecaman, ini adalah panggilan. Seakan-akan kehidupan berkata, kembalilah pada keselarasan dengan diri Anda, dan lihat betapa cepatnya hal-hal akan pulih, bahkan yang Anda kira telah hilang. Ada dorongan batin yang memanggil diri Anda untuk kembali pada kesadaran, bukan untuk merasa malu. Saat ini, ada urgensi yang terasa kuat di dunia. Mereka yang peka mulai terbangun. Segala gejolak baik dalam diri maupun di sekitar bukan sekadar kekacauan, melainkan proses penyeimbangan dan penegasan arah hidup. Hidup sedang menghilangkan distraksi, agar hati dan pikiran Anda dapat kembali mendengar suara nurani dengan lebih jernih. Bayangkan kisah seseorang seperti Yunus, yang diminta mengikuti arah tertentu, namun justru berlari menjauh. Apa yang terjadi setelahnya? Badai, perjalanan berat, hingga akhirnya ia dipaksa berhenti untuk menyadari arah yang sebenarnya. Penolakannya tidak menghapus tujuan hidupnya, hanya menunda pencapaiannya. Banyak dari Anda mungkin merasa terhenti, bertanya-tanya mengapa perkembangan seolah terhenti. Bukan karena Anda dikutuk, tetapi karena Anda sedang diarahkan ulang. Seakan-akan kehidupan berkata, saya tidak akan membiarkan Anda berjalan nyaman dalam pilihan yang menjauhkan Anda dari jati diri dan tujuan Anda. Ketika hidup mengguncang Anda, itu pertanda bahwa Anda masih dianggap mampu berkembang. Jika tidak peduli, tentu dibiarkan begitu saja. Namun, saat ini, suara kehidupan terasa lebih lantang, karena waktu tidak bisa terus terbuang, dan potensi dalam diri Anda tidak boleh terus tertidur. Ada bagian dari hidup Anda yang hanya dapat terbuka melalui kesediaan untuk selaras kembali. Ketika Anda menunda, alur hidup yang seharusnya mengalir ikut tertunda. Karena itu, guncangan terasa semakin kuat, seakan mengatakan, cukup penundaan, cukup kompromi, saatnya bergerak. Mungkin Anda mulai menyadarinya melalui tanda-tanda kecil. Terbangun di antara pukul 3-4 dini hari, merasa gelisah tanpa sebab, atau sering melihat angka berulang seperti 777 atau 111. Itu bukan kebetulan, itu seperti ketukan yang mengingatkan Anda bahwa diri Anda sedang diarahkan kembali pada tujuan yang lebih besar. Suara batin yang dulu lembut kini mulai berbicara lebih tegas karena Anda tidak lagi berada dalam keheningan untuk mendengarnya. Seakan-akan kehidupan berkata, saya tidak bisa lagi berbisik di tengah kebisingan yang Anda pilih. Kini saya perlu mengetuk lebih keras agar Anda sadar. Jika menoleh pada perjalanan hidup manusia sejak dahulu, seringkali saat seseorang diberi kelimpahan dan kemudahan, mereka lalu lupa untuk menjaga kesadaran. Hingga akhirnya datang pengingat agar mereka kembali pada keseimbangan. Bahkan pengingat yang terlihat keras, seringkali menyimpan kebaikan di dalamnya. Seringkali, api ujian bukan untuk membakar, melainkan untuk menerangi jalan dalam gelap. Gigitan pengalaman pahit juga tidak dibiarkan begitu saja. Selalu ada jalan pemulihan yang disediakan. Begitulah hidup memperlakukan Anda. Rasa tidak nyaman bukan hadir karena Anda gagal, tetapi karena Anda berhenti memperjuangkan hal-hal berharga yang telah dipercayakan kepada Anda. Anda membiarkan kekecewaan memadamkan semangat Anda. Anda membiarkan penolakan merampas kebahagiaan Anda. Tetapi, perjalanan Anda belum selesai. Dorongan kuat ini hadir untuk menyalakan kembali cahaya dalam diri Anda. Kesadaran yang menegur Anda adalah kesadaran yang sama yang akan menenangkan Anda ketika Anda bersedia melepaskan perlawanan. Saat ini, semakin banyak jiwa yang mulai bangkit, jiwa-jiwa yang tetap setia pada nilai kebaikan, ketulusan, dan keberanian untuk tidak menyerah pada tekanan dunia. Dan Anda merupakan bagian dari kelompok itu. Anda tidak sama dengan yang lain. Anda telah dipersiapkan secara berbeda. Meskipun perjalanan yang Anda lalui
terasa berat, penundaan, penolakan, malam-malam sepi, semua itu sebenarnya mempersiapkan Anda untuk momen kesadaran ini. Ada sisi gelap kehidupan yang sering berusaha meyakinkan Anda bahwa Anda sudah tidak memiliki harapan, bahwa Anda telah terlalu jauh tersesat, atau bahwa kesempatan Anda telah hilang. Namun, itu hanyalah bisikan yang ingin melemahkan Anda. Faktanya, jika Anda masih membaca pesan ini, itu berarti Anda belum kehilangan arah. Anda masih memiliki peluang untuk bangkit kembali. Ada energi negatif yang ingin Anda tetap terjebak dalam rasa kehilangan dan keterputusan dari diri Anda sendiri. Namun, hari ini, siklus itu mulai terputus. Ingatlah, ketika sesuatu dalam hidup terasa seperti diguncang, itu bukan selalu hukuman, tetapi bisa menjadi proses pembersihan dan penjernihan dari hal-hal yang tidak lagi selaras dengan diri Anda. Bayangkan situasi di mana seseorang masuk ke sebuah tempat dan mulai membereskan kekacauan, memindahkan hal-hal yang tidak seharusnya berada di sana, agar ruangan itu kembali terasa hidup dan nyaman. Proses itu tampak keras, tetapi memiliki tujuan baik, menciptakan ruang yang lebih bersih, lebih jernih, dan lebih layak dihuni. Begitu pula dengan hidup Anda saat ini. Guncangan yang Anda rasakan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membersihkan bagian hidup Anda yang dipenuhi rasa takut, ego, atau zona nyaman yang menghambat perkembangan diri Anda. Dan setelah masa pembersihan ini, akan muncul masa pemulihan. Mereka yang berani merendahkan hati, mengakui kebutuhan untuk berubah, dan kembali pada kesadaran diri, akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ini adalah momen bagi Anda untuk berhenti berlari dari diri Anda sendiri dan berkata, "Saya siap untuk kembali selaras." Karena ketika Anda berhenti melawan, kelegaan dan pemulihan akan mengalir masuk lebih cepat dari luka yang pernah membebani Anda. Pemulihan selalu datang setelah proses penjernihan. Kelak, dalam waktu yang tidak lama, Anda akan melihat kembali masa ini dan menyadari bahwa guncangan tersebut diperlukan. Jika hidup tidak mengusik Anda, mungkin Anda masih akan tetap berada di tempat yang salah. Teguran kehidupan justru membuka pintu bagi kesadaran yang lebih tinggi. Api ujian menjadi gerbang menuju kebebasan batin. Tetaplah bersama sampai akhir. Karena saat kita menyelesaikan pesan ini, ada bagian dalam diri Anda yang akan mulai terlepas dari beban lama. Anda akan merasakan kedamaian kembali mengisi ruang yang dulu penuh ketakutan. Jika pesan ini benar-benar menyentuh Anda, jika Anda dapat merasakan dorongan halus namun kuat di dalam diri Anda saat membaca, itu tanda bahwa kesadaran Anda sedang bergerak. Perasaan bergetar di dada, dorongan untuk berubah, bukan sekadar emosi. Itu adalah kesadaran yang mulai menembus lapisan-lapisan yang selama ini mengeraskan hati Anda. Setiap penolakan terhadap intuisi membentuk tembok kecil, dan setiap kali Anda mengabaikan panggilan batin, tembok itu semakin tebal. Namun malam ini, tembok-tembok itu mulai runtuh. Ini bukan tentang menyerah sebagian, tetapi tentang merangkul diri Anda sepenuhnya kembali. Ada sesuatu yang berharga dari momen ketika seseorang jujur menghadapi dirinya sendiri. Momen seperti ini menjadi titik balik yang mengubah arah hidup. Ada keheningan yang sakral ketika kesadaran bertemu keberanian untuk berubah. Kesadaran batin Anda sedang berkembang. Anda mulai melihat lebih jelas, mampu menyingkap hal-hal yang menipu, merasakan perubahan energi, dan menangkap tanda-tanda yang sering terabaikan oleh banyak orang. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa kedewasaan batin Anda sedang bertumbuh. Anda sedang dilatih untuk lebih peka, untuk mengenali dorongan halus dalam diri Anda. Setiap rasa gelisah, setiap dorongan kecil, setiap tanda yang muncul berulang kali, semua itu merupakan bahasa kehidupan untuk menyentuh sisi terdalam diri Anda. Anda sedang dipersiapkan agar tetap bisa membedakan arah, bahkan ketika suasana sekitar tampak gelap dan membingungkan bagi orang lain. Bayangkan sebuah kisah seorang pemimpin pada masa lampau yang dipanggil melalui peristiwa luar biasa. Sebuah cahaya menyala di hadapannya sebagai tanda bahwa dirinya memiliki tujuan besar. Pada awalnya, ia ragu, menentang, mempertanyakan kemampuan dirinya. Namun semakin ia menolak, semakin kuat panggilan itu menyentuh hatinya, hingga ia akhirnya memilih mengikuti kata hati. Cahaya yang tidak membakar itu seolah membakar semua alasannya untuk menolak. Dan ketika ia mulai taat pada panggilan hidupnya, barulah kekuatan dan perubahan besar mengikuti. Di sini ada pelajaran penting. Tindakan nyata seringkali mendahului keajaiban dalam hidup. Banyak orang terus menunggu keajaiban, tetapi kehidupan seringkali menunggu tindakan nyata dari diri kita terlebih dahulu. Jika Anda merasa seperti tidak mendapatkan jawaban akhir-akhir ini, mungkin sebenarnya
Jawaban itu hadir bukan dalam bentuk kenyamanan, tetapi dalam bentuk pengingat dan pembelajaran. Kadang, keheningan yang Anda rasakan bukan berarti Anda diabaikan, melainkan ada sesuatu pada diri Anda yang perlu dibereskan terlebih dahulu sebelum pintu berikutnya terbuka. Ada masa, seperti salah satu kisah kuno, ketika seorang raja mengabaikan arahan penting dan ia berhenti mendapat petunjuk. Namun di kisah lain, seorang tokoh yang berbuat salah lalu mengakui kesalahannya, menemukan kembali kejernihan dan arahan dalam hidupnya. Perbedaannya ada pada sikap hati, menjauh atau kembali. Ingatlah, banyak orang salah mengartikan penundaan sebagai penolakan. Padahal, kehidupan tidak bekerja mengikuti kalender manusia. Sesuatu yang tampak berhenti sebenarnya sedang dipersiapkan. Ada hal-hal yang sengaja ditunda agar tidak tiba terlalu cepat dan merugikan Anda. Banyak orang menginginkan peningkatan, tetapi masih menggenggam kebiasaan lama yang tidak cocok untuk dibawa ke level berikutnya. Terkadang hidup menahan Anda bukan karena kejam, tetapi karena sedang menjaga Anda dari sesuatu yang belum siap Anda tanggung. Peningkatan membutuhkan karakter yang matang untuk menjaganya. Mungkin Anda belakangan ini merasa terasing atau sendirian. Justru fase itulah yang sering terjadi sebelum seseorang mengalami lompatan besar dalam hidupnya. Tokoh-tokoh besar dalam sejarah juga pernah mengalami masa dipisahkan dari keramaian. Sebelum peran penting mereka dimulai, ada yang berada di lembah, di padang, bahkan di belakang layar. Kesendirian sering menjadi ruang pelatihan batin sebelum pencerahan datang. Anda tidak sedang dihukum, Anda sedang dipersiapkan. Sekarang, Anda juga mulai memahami bahwa beberapa tantangan yang Anda alami bukan semata persoalan pribadi, tetapi tekanan yang muncul karena Anda sedang mendekati titik perubahan penting. Ujian itu muncul bukan karena Anda lemah, melainkan karena Anda semakin dekat. Justru karena Anda memiliki potensi besar, hambatan yang datang terasa lebih kuat. Tekanan adalah bukti adanya investasi besar dalam diri Anda. Namun ingatlah juga, di balik setiap teguran, selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Seperti kisah seorang anak yang pernah memilih jalan yang salah, tetapi ketika ia menyadari dan memutuskan kembali, ia disambut dengan penerimaan, bukan penolakan. Kehormatan, penghargaan, dan pemulihan menunggunya hanya setelah satu keputusan, kembali pada jalur yang benar. Begitu pula dengan Anda. Selama ini mungkin Anda hidup jauh di bawah kapasitas diri Anda yang sebenarnya. Anda diciptakan untuk kehidupan yang bernilai tinggi, tetapi selama ini justru menempatkan diri jauh di bawah potensi Anda. Namun, kehidupan selalu memberi kesempatan untuk kembali bangkit. Bayangkan seseorang yang pernah tersesat jauh dari jati dirinya, tetapi saat ia memutuskan untuk pulang, pelukan hangat telah menunggunya. Begitulah hidup memanggil Anda sekarang untuk kembali pada kesadaran, kembali pada kemurnian niat, kembali pada semangat yang pernah menyala dalam diri Anda. Kebangkitan diri tidak dimulai dari keramaian, ia dimulai dari hati. Anda adalah titik awal perubahan yang ingin dihadirkan dalam hidup Anda sendiri. Sikap Anda hari ini dapat memengaruhi generasi setelah Anda. Penyerahan diri terhadap perubahan dapat mengubah suasana. Dan ketika Anda bangkit, segala hal yang terhubung dengan Anda ikut mengalami peningkatan. Namun, pahami hal ini. Tidak semua orang dapat ikut melangkah ke arah tujuan baru Anda. Ada orang-orang yang merupakan bagian dari masa lalu, bukan bagian dari masa depan Anda. Terkadang, menjauh dari kompromi terlihat seperti kehilangan, padahal itu adalah proses pemisahan yang diperlukan. Kehidupan akan menutup pintu, mengakhiri hubungan, dan menjauhkan pengaruh yang menghambat pertumbuhan Anda. Jangan menolaknya. Setiap hal yang berkurang adalah bagian dari strategi agar hidup Anda dapat berkembang. Pemangkasan adalah persiapan menuju kekuatan baru. Saat ini, mungkin Anda merasakan guncangan dalam hidup. Hal-hal yang dulu terasa stabil kini mulai goyah. Sistem berubah, kebiasaan lama runtuh, zona nyaman tak lagi terasa aman. Ini bukan kekacauan, ini adalah proses pembersihan. Kehidupan sedang menyingkirkan hal-hal yang tidak lagi selaras, agar ruang baru bisa tercipta. Sesuatu yang baru tidak dapat dituangkan ke dalam pola lama. Karena itulah yang lama perlu pecah terlebih dahulu. Guncangan ini bukan terjadi untuk menghancurkan Anda, melainkan untuk membuka ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Kesadaran Anda sedang dibangunkan. Suara batin Anda semakin kuat bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan. Dorongan lembut di dalam diri sedang mengembalikan kedekatan Anda dengan nilai-nilai yang pernah hilang. Anda dipanggil untuk kembali tegak, memegang kebenaran dalam diri, dan berani bersinar di tempat yang orang lain hindari. Ini adalah masa penegasan. Mereka yang setengah hati akan terlihat, dan mereka yang konsisten akan berkembang. Maka, periksa diri Anda,
Apa yang paling menyita perhatian Anda selain pertumbuhan diri? Kebiasaan apa yang melemahkan kepekaan batin Anda? Alasan apa yang selama ini menunda langkah Anda? Dorongan batin yang Anda rasakan mungkin terasa tegas, tetapi juga menyucikan. Seakan ada suara dalam diri yang berkata, Anda dipilih untuk tujuan yang lebih besar. Jangan menukar makna hidup jangka panjang dengan kesenangan sesaat. Saat Anda membaca ini, mungkin ada sesuatu dalam diri Anda yang bergerak. Rasa takut berubah menjadi kesadaran. Penyesalan berubah menjadi rasa syukur. Hidup seolah menarik Anda lebih dekat pada jati diri Anda yang sebenarnya. Dan pesan ini membawa janji. Setiap masa yang Anda kira sia-sia akan berubah menjadi kesaksian berharga. Kehilangan yang Anda alami akan menjadi pijakan bagi tujuan yang lebih kuat. Tetapi pada akhirnya, keputusan ada pada Anda ingin merespons atau menolak. Ini bukan pesan untuk nanti. Ini ajakan untuk saat ini. Kesempatan tidak selalu terbuka selamanya. Guncangan akan semakin terasa. Perbedaan antara yang jujur dan yang penuh kompromi akan semakin jelas. Mereka yang memilih untuk taat pada suara hati akan mengalami perkembangan besar. Mereka yang mengabaikan pembelajaran hidup akan menghadapi akibat bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bukti bahwa hidup memiliki cara untuk menegakkan kebenaran. Ini adalah panggilan bagi Anda untuk bangkit. Kehidupan sedang menyerukan nama Anda, menarik Anda keluar dari gangguan, dari pilihan setengah hati, dan dari penundaan. Jangan mengeraskan hati. Jangan menutup suara kesadaran yang sedang muncul. Waktunya adalah sekarang. Badai yang Anda takuti sebenarnya adalah badai yang akan membersihkan Anda. Api yang Anda khawatirkan justru adalah api yang akan membebaskan Anda. Rasa teguran dalam hidup bukanlah tanda kehancuran, melainkan proses pembentukan. Hidup sedang membangun kembali diri Anda dari abu-abu keteralihan, menjadi pribadi yang lebih kuat dan bermakna. Ketika proses itu selesai, Anda tidak hanya akan pulih, Anda akan terbarui. Suara yang dulu menegur, suatu hari akan menjadi suara yang memberi mandat baru. Api yang dulu terasa menyakitkan, kelak akan membawa berkah. Ketika Anda kembali selaras dengan jati diri Anda, hidup seakan menyambut dengan hangat seolah berkata, Anda telah kembali, Anda kini terjaga. Tetaplah di jalur ini. Perjalanan kita belum selesai. Sesuatu yang besar sedang disiapkan untuk terungkap. Jika kata-kata ini menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, biarkan itu menjadi tanda bahwa kesadaran Anda sedang bangkit. Guncangan dalam hidup telah dimulai, tetapi bersamaan dengan itu, kebangkitan diri juga sedang terjadi. Hidup tidak sedang diam, ia sedang berbicara melalui situasi yang Anda hadapi. Setiap pesan yang datang membawa peringatan sekaligus keajaiban, ketegasan sekaligus kebaikan. Bagian berikutnya dari perjalanan ini akan menunjukkan bagaimana beralih dari sekadar merasa tersentuh menjadi berubah, dari hanya mendengar menjadi melangkah, dari penyesalan menjadi pemulihan. Kesadaran batin Anda sedang menyingkap sesuatu yang lebih dalam. Teguran yang Anda rasakan tidak pernah hadir tanpa tujuan. Semua diarahkan oleh cinta yang menolak membiarkan Anda hidup biasa-biasa saja. Saat ini terjadi proses pembersihan niat, pemurnian motivasi, dan pelurusan arah hidup. Anda tidak hanya dipanggil untuk berdoa, atau berharap Anda dipanggil untuk hidup dengan ketulusan dan keaslian. Lapisan-lapisan seperti ego, kecemburuan, kepahitan tersembunyi, dan kompromi diam-diam sedang diangkat. Anda sedang diminta untuk memiliki integritas, bahkan pada hal yang tidak dilihat orang lain. Ketulusan dalam keheningan, kemurnian dalam detail kecil, karena apa yang sedang disiapkan untuk hidup Anda membutuhkan karakter yang kokoh dalam tekanan. Anda selama ini meminta kelimpahan, namun kehidupan seolah bertanya, dapatkah Anda menjaga apa yang akan diberikan kepada Anda? Ini bukan sekadar momen rohani, ini ibarat pemeriksaan batin. Hidup sedang mengecek kesejajaran diri Anda. Apakah perkataan dan tindakan Anda selaras? Apakah niat Anda masih tulus atau hanya rutinitas? Yang diinginkan bukan pertunjukan, melainkan ketulusan. Ruang suci yang perlu Anda bangun ulang bukanlah tempat fisik, itu adalah hati Anda sendiri. Dan saat ini, pembersihan sedang berlangsung di dalamnya, menghapus setiap hal yang tidak lagi layak tinggal. Anda mungkin merasa terbuka, rentan, bahkan tidak nyaman. Namun ketidaknyamanan itu adalah proses operasi batin. Hidup sedang mengangkat hal-hal yang tidak boleh Anda bawa ke tahap berikutnya. Ada dorongan lembut dalam diri yang berkata, cukup dengan usaha setengah hati, cukup dengan keyakinan yang hanya bekerja di saat nyaman, cukup dengan doa atau keinginan yang mengharapkan kekuatan, tetapi menghindari tindakan nyata. Anda dipanggil untuk berdiri dalam kebenaran batin, walau harus kehilangan kenyamanan.
untuk memilih kejujuran diri dibanding citra diri, untuk tetap melakukan yang benar, bahkan tanpa tepuk tangan. Merekalah yang tetap teguh dan tidak menukar nilai diri dengan kemudahan yang sementara, yang akan menjadi pribadi-pribadi kuat di masa mendatang. Dan Anda, jiwa yang berharga, termasuk di dalamnya. Bayangkan seorang tokoh pada masa lampau yang pernah berada dalam kesunyian panjang di alam terbuka. Sebelum ia menjadi pemimpin besar, ia kehilangan segalanya: jabatan, kenyamanan, dan pujian manusia. Namun, di tengah kesunyian itulah, ia belajar menemukan ketulusan. Ia belajar menghargai kebaikan tanpa penonton dan keindahan hati tanpa sorotan. Ia akhirnya memahami bahwa keberuntungan atau penerimaan tanpa fondasi yang kuat akan rapuh. Itulah pelajaran yang sedang Anda alami sekarang. Masa gurun dalam hidup bukanlah penolakan, melainkan proses pemurnian. Setiap periode hening telah membentuk kekuatan dalam diri Anda untuk belajar melepaskan dan berserah pada proses. Ada alasan lain mengapa batin Anda seolah diguncang begitu kuat. Hidup seperti ingin mengingatkan Anda agar tidak puas dengan hal-hal dangkal. Terlalu banyak orang menukar kebijaksanaan dengan pendapat, ketulusan dengan pertunjukan, dan kejernihan hati dengan distraksi. Pesannya seakan berkata, banyak yang tersesat bukan karena kurangnya kesempatan, tetapi karena kurangnya kedekatan dengan suara hati. Anda sedang ditarik kembali ke ruang sunyi, ruang dalam diri, tempat kejernihan terbentuk. Di hari-hari mendatang, kejelasan akan menjadi mata uang yang sangat penting. Kebingungan akan mudah menelan siapapun yang tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang hanya tiruan. Anda perlu kembali pada suara lembut yang mengajar Anda mengenali intuisi sejati. Ini bukan tentang ritual, melainkan tentang hubungan yang jujur dengan diri sendiri. Hidup sedang cemburu terhadap perhatian Anda waktu yang Anda berikan pada kekhawatiran, gosip, dan layar ponsel. Ia ingin Anda mengambilnya kembali. Energi yang Anda habiskan untuk mencari pengakuan dari luar, kini diarahkan untuk menenangkan batin. Seolah kehidupan berkata, Anda mencari jawaban kemana-mana selain ke dalam diri. Anda mencari ketenangan di dalam distraksi, padahal ketenangan hanya hadir di tempat hati Anda benar-benar hadir. Rasa tersentuh yang muncul bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk kembali terkoneksi dengan jati diri. Dalam masa ini, proses penegasan juga akan mengungkap kepalsuan. Mereka yang berbicara seolah membawa kebenaran, padahal tidak tulus, akan terlihat. Gerakan yang dibangun atas manipulasi akan runtuh. Apapun yang tidak didasari ketulusan akan goyah. Inilah guncangan yang sedang berlangsung memisahkan yang otentik dari yang semu. Proses ini seperti sebuah pembersihan, agar yang asli dapat muncul ke permukaan. Mereka yang benar-benar teguh, bukanlah yang paling keras bersuara, melainkan yang tetap setia pada nilai-nilai kebaikan dalam diam. Bayangkan seorang penyampai pesan pada masa lampau. Ia menangis bagi kaumnya bukan karena musuh di luar, melainkan karena rasa acuh dan hilangnya kepedulian dari dalam. Masyarakat pada saat itu sudah mahir menunjukkan kepatuhan secara lahiriah, tetapi hatinya jauh dari ketulusan. Mereka mengucapkan kata-kata indah, tetapi menolak suara nurani. Pesannya tidak populer, tetapi justru benar-benar dibutuhkan. Itulah energi yang mulai tumbuh dalam diri Anda sekarang, beban kepedulian yang dalam. Anda tidak hanya dipanggil untuk memperbaiki diri, tetapi juga menjadi jembatan bagi orang lain yang belum mampu melihat. Pernahkah Anda merasa hati Anda berat sementara orang lain tampak biasa saja? Itu karena Anda peka terhadap hal-hal yang orang lain abaikan. Keresahan batin yang Anda rasakan bukanlah kecemasan, itu adalah penugasan. Hidup menaruh rasa peduli dalam diri Anda untuk hal-hal yang butuh diperbaiki. Karena Anda berperan sebagai alat pemulihan. Anda sedang disiapkan untuk membawa doa, perhatian, atau energi kebaikan bagi keluarga, komunitas, bahkan generasi yang mulai kehilangan arah. Rasa kemarahan murni yang Anda rasakan bukan muncul dari emosi semata, melainkan dari empati yang mendalam. Namun, untuk dapat membantu orang lain, Anda sendiri perlu bersih terlebih dahulu. Itulah sebabnya suara hati terasa lebih kuat belakangan ini. Anda tidak dapat membawa energi positif dari ruang yang masih keruh. Saat ini, proses pembersihan sedang berlangsung. Niat diperiksa, kepahitan dicabut, iri hati terungkap, dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain mulai diputus. Setiap hal yang mengaburkan kejernihan hati dan pikiran perlu dilepaskan. Anda mungkin pernah meminta kemampuan atau kewenangan tertentu, namun tanpa ketulusan dan kebersihan niat, hal tersebut justru dapat berubah menjadi penyimpangan. Saat ini, sedang terjadi pemulihan terhadap integritas batin bagi mereka yang dipersiapkan untuk hal-hal besar,
Ada juga urgensi untuk belajar taat pada suara hati dan kebijaksanaan batin. Menunda langkah yang sudah Anda tahu seharusnya dilakukan, sama artinya dengan memilih tidak melakukannya. Intuisi yang membimbing tidak akan terus menanti di tempat di mana kepala batu dan pembangkangan dibiarkan berkuasa. Ketika suara itu muncul, responsilah dengan segera. Masa ke depan lebih memihak pada mereka yang sigap, bukan yang pasif. Sama seperti kisah seseorang yang mempersiapkan perahunya sebelum hujan turun, persiapan harus dilakukan sebelum hasilnya tampak. Jika hati Anda tergerak untuk berpuasa, lakukanlah. Jika Anda didorong untuk memaafkan, maka maafkanlah. Jika Anda merasa perlu bergerak, bergeraklah. Waktu ragu-ragu antara keyakinan dan kenyamanan sudah berakhir. Ingatlah, ketika rasa tidak nyaman datang mengguncang, itu sering kali menjadi cara agar Anda melihat bagian hidup yang perlu diperbaiki. Kadang, hal yang Anda perjuangkan untuk dipertahankan justru sesuatu yang sudah tidak lagi layak Anda genggam. Anda mengira kehilangan kestabilan, padahal sebenarnya Anda sedang melepaskan hal-hal yang merusak dari dalam. Setiap pintu yang tertutup bisa jadi adalah bentuk penyelamatan yang tersembunyi. Setiap kehilangan yang Anda tangisi mungkin sebenarnya adalah pembebasan yang belum Anda pahami. Saat ini, banyak orang mulai terlalu mengandalkan diri sendiri hingga lupa berserah kepada alur kehidupan. Banyak yang lebih percaya pada rencana pribadi daripada pada proses yang menuntun mereka. Namun, tidak semua pencapaian bisa diraih hanya dengan cara-cara yang diketahui manusia. Pola yang dulu berhasil belum tentu mampu menopang masa depan. Banyak hal lama yang harus dilepas karena ruang baru memerlukan cara baru. Itulah sebabnya kebiasaan tertentu mulai diguncang, arah hidup dialihkan, dan kisah hidup ditata ulang. Bayangkan, seorang tokoh yang pernah diuji dengan hal yang paling ia cintai. Ujian itu bukan tentang kehilangan, melainkan tentang kepercayaan. Apakah ia tetap teguh jika apa yang paling berharga dalam hidup disentuh oleh keadaan? Ketika ia rela melepaskan, jalan keluar yang sudah disiapkan sejak awal pun akhirnya terlihat. Solusi tersebut sebenarnya sudah ada, hanya menunggu kerelaan hati untuk menyerah dan percaya. Demikian juga dengan Anda. Apa yang Anda butuhkan berikutnya sebenarnya sudah tersedia, namun menunggu di balik pintu kerelaan. Selain itu, Anda juga sedang diajarkan untuk peka terhadap perubahan musim dalam perjalanan hidup. Setiap koreksi dalam hidup datang pada waktu yang tepat untuk membawa perubahan. Semakin lama seseorang menolak, semakin kuat guncangan yang datang. Ada orang yang berputar-putar dalam siklus yang sama bertahun-tahun, hanya karena menolak belajar dari pelajaran yang seharusnya dapat selesai dalam hitungan hari. Bukan proses hidup yang memperpanjang masa sulit, melainkan pilihan untuk terus melawan tuntunan pembelajaran. Ketika seseorang akhirnya mau mengalahkan egonya, siklus pun terputus dan babak baru pun dimulai. Namun, di balik setiap api pengingat yang terasa keras, selalu ada kelembutan yang menyertainya. Koreksi kehidupan tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan jati diri, melainkan untuk membentuknya. Anda mungkin ditegur, tetapi tidak berarti ditinggalkan. Teguran adalah bukti bahwa diri Anda masih berharga untuk dibentuk. Api yang Anda rasakan adalah tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan. Ada sesuatu yang menarik terjadi pada masa ini. Semakin maju waktu berjalan, semakin personal proses pembentukan diri berlangsung. Jika dulu pelajaran hidup banyak terjadi secara kolektif, kini proses pembukaan kesadaran lebih bersifat individual. Setiap orang sedang dibimbing untuk melihat ke dalam dirinya masing-masing, seolah-olah kehidupan sedang memanggil Anda secara pribadi. Rasa tersentuh yang Anda alami saat ini bukanlah sesuatu yang umum, melainkan sangat tepat sasaran, seakan menyentuh bagian terdalam diri Anda. Cahaya kejujuran mulai menyoroti sudut-sudut hidup yang mungkin telah lama Anda lupakan. Bukan untuk mempermalukan Anda, tetapi untuk membebaskan Anda. Dan ketika api penyucian, kehidupan membakar hal-hal yang tak lagi sesuai, sesuatu yang indah mulai muncul, keyakinan diri yang lebih kuat, pandangan yang lebih jelas, serta hati yang lebih jernih. Apa yang dulu membuat Anda gentar, kini tidak lagi memiliki kendali atas Anda. Anda akan melangkah dengan ketegasan dari seseorang yang telah melalui proses pembentukan yang kuat. Inilah sebabnya proses ini terasa begitu intens, karena sedang membangun kekuatan yang tidak dapat dipalsukan. Mereka yang mampu melewati proses ini akan membawa aroma ketenangan dan kebijaksanaan. Ketahuilah, kemarahan seringkali adalah bayangan dari kasih sayang. Jika sesuatu bersifat acuh, ia tidak akan pernah peduli untuk menegur. Teguran keras yang muncul dalam hidup sebenarnya adalah perjuangan agar Anda bebas. Guncangan adalah bentuk kepedulian yang menyamar sebagai badai.
Teguran adalah cinta yang dibungkus petir. Anda tidak sedang dihukum, Anda sedang disucikan untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Ada pula rahasia lain yang mulai terungkap. Guncangan yang terjadi saat ini bukan hanya tentang perubahan dalam diri seseorang, tetapi juga menyangkut pola dari generasi ke generasi. Proses ini tengah memutus rantai kebiasaan buruk yang diwariskan turun-temurun, entah itu kecanduan, kesombongan, ketakutan, atau cara berpikir yang menutup kesadaran. Semua itu berhenti pada diri Anda. Siklusnya terputus melalui keputusan dan ketundukan Anda terhadap proses perubahan. Saat Anda berserah, garis perjalanan hidup keluarga Anda pun berubah. Apa yang membelenggu generasi sebelumnya tidak akan menyentuh generasi setelah Anda. Api yang Anda rasakan adalah proses penyembuhan lintas generasi. Anda sedang dibentuk bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keturunan Anda. Momen ini sedang diperhatikan oleh semesta. Kehidupan seakan menunggu bagaimana Anda merespons. Akankah Anda menerima proses ini? Atau kembali melawan seperti sebelumnya? Apakah Anda akan merendahkan hati dan belajar? Atau menolak tanda-tanda yang sudah diberikan? Intuisi batin berbisik, ada sesuatu yang suci sedang dikerjakan dalam hidup Anda. Jangan hentikan prosesnya sebelum pemulihan selesai. Anda sedang dipersiapkan bukan hanya untuk menerima hal baik, tetapi untuk memikul tanggung jawab yang menyertainya. Untuk mampu membawa kehadiran positif bagi sekitar, Anda perlu merasakan bebannya terlebih dahulu. Untuk dapat menyinari, Anda harus rela ditempa. Setiap sosok yang membawa perubahan besar dalam hidupnya atau hidup orang lain telah melalui proses pembersihan diri sebelum mereka berdampak luas. Setiap pembawa pemulihan pernah diasah sebelum mereka diluncurkan. Ini adalah momen pembentukan Anda. Kekuatan sedang dipahat dalam diri Anda. Dan meski pada prosesnya Anda mungkin merasa sendirian, sebenarnya Anda tidak pernah benar-benar sendiri. Dukungan yang tidak terlihat baik berupa intuisi, perlindungan, atau pertolongan yang muncul tepat waktu sedang mengelilingi Anda. Keyakinan yang pernah padam kini sedang dibangkitkan kembali. Prinsip hidup yang kuat mulai tertanam bukan lagi di luar, tetapi di dalam diri Anda. Ikatan baru sedang dibangun. Api ini bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk jati diri. Tetaplah tenang dalam proses ini. Biarkan api itu menyelesaikan pekerjaannya. Biarkan rasa tersentuh itu menuntun pada pembersihan. Biarkan penyerahan diri menumbuhkan kekuatan baru. Sebab setiap momen ketika Anda ikhlas berserah, masa depan Anda sedang ditulis ulang. Setiap air mata penyesalan justru menyuburkan tanah bagi musim hidup Anda berikutnya. Dan setiap kali hati Anda berkata, "Saya siap," kehidupan menjawab, "Waktunya tiba." Guncangan ini belum selesai. Suara kehidupan masih memanggil mereka yang dipilih untuk bangkit, membersihkan diri, dan mempersiapkan diri bagi peran yang lebih besar. Anda sedang dibentuk kembali, dan proses ini bersifat mulia. Tetap buka hati Anda, tetap dengarkan suara batin Anda. Badai yang awalnya terasa seperti teguran, perlahan akan berubah menjadi momen pemurnian dan peningkatan diri. Suara yang dahulu terdengar tegas dan mengguncang, suatu hari akan menjadi bisikan yang memberi pengakuan dan kelegaan. Namun, belum saatnya. Api proses ini masih bekerja. Pembersihan diri belum selesai, dan perjalanan hidup Anda belum berhenti sampai di sini. Seakan ada kekuatan kehidupan yang terus bergerak melalui kata-kata ini, seperti angin yang meniup tulang yang kering dan memberi napas baru. Ada bagian dalam diri Anda yang selama ini terasa mati rasa atau hilang arah, kini mulai terusik kembali bukan untuk mengingatkan kegagalan, tetapi untuk membangunkan tujuan yang pernah tertunda. Ada mimpi-mimpi yang tertimbun oleh kesibukan dan gangguan selama bertahun-tahun, dan kini mulai digali kembali. Intuisi hidup seperti berkata, apa yang Anda pikir sudah selesai, sebenarnya hanya ditanam untuk tumbuh pada waktunya. Setiap penundaan adalah masa pembentukan, bukan penolakan. Setiap masa diam adalah tanah yang menjaga benih agar matang sebelum bertunas. Kini, seolah terdengar panggilan agar benih itu bangkit. Apa yang dulu tertidur akan segera muncul ke permukaan. Namun sebelum kebangkitan itu, datanglah pemahaman. Anda tidak hanya ditunjukkan apa yang hilang, tetapi juga alasan mengapa hal itu hilang. Ada kesempatan yang menghilang karena ternyata terlalu kecil untuk kapasitas Anda. Ada orang-orang yang menjauh karena kesetiaan mereka hanya bertahan selama Anda tetap berada di zona lama. Mereka dihapus dari perjalanan Anda bukan sebagai penolakan, tetapi sebagai pengalihan arah. Jika perpisahan tidak terjadi, mereka justru akan menghambat pertumbuhan Anda. Itu adalah bentuk kasih melepas,
agar Anda bisa berkembang. Hentikan ratapan atas apa yang sudah dipindahkan dari hidup Anda. Setiap pengurangan bersifat strategis. Kehidupan sering mengurangi sebelum menggandakan. Namun pemahaman ini datang dengan tanggung jawab. Apa yang dibangkitkan kembali dalam hidup Anda bukan untuk mengulangi pola lama. Kini Anda diberi kebijaksanaan untuk menjaga dan mengelolanya dengan benar. Kali ini, Anda harus melindungi apa yang sedang ditanam. Anda harus membangun dengan ketelitian dan kepekaan. Suara batin seakan berpesan, jaga batas dan gerbang dalam hidup Anda. Tidak semua tepuk tangan berarti dukungan sejati. Tidak semua pintu yang terbuka berasal dari jalan yang tepat. Ada berkah palsu yang sebenarnya ujian dalam penyamaran. Pelajari untuk menimbangnya dengan ketenangan sebelum melangkah terburu-buru. Mereka yang rendah hati akan naik kelas, tetapi mereka yang impulsif akan terbuka kedoknya. Selain itu, ada rasa takut yang selama ini bersembunyi di balik ketaatan Anda. Anda sudah berkata "ya" pada panggilan hidup Anda, tetapi masih ragu untuk bergerak. Takut gagal, takut dinilai, takut belum siap. Ketakutan ini adalah rantai tak terlihat yang menahan keberanian Anda. Namun hidup seakan berkata, takut adalah keyakinan yang diarahkan ke arah yang salah. Sudah waktunya mengubah fokus. Alih-alih mempercayai keterbatasan, percayalah pada potensi tanpa batas. Suara yang sama yang membentuk semesta kini berkata kepada Anda, melangkahlah, saya beserta Anda. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut. Keberanian adalah keputusan untuk maju meski takut. Ada otoritas batin baru yang sedang tumbuh dalam diri Anda. Tidak meledak-ledak atau dramatis, tetapi tenang, teguh, dan tidak tergoyahkan. Ia lahir dari perjuangan, ditempa melalui proses berat, dan dikokohkan oleh sikap untuk patuh pada suara nurani. Anda telah diuji secara pribadi agar kelak mampu berdiri dengan layak di hadapan banyak orang. Anda telah melewati badai yang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperkuat dasar Anda. Hidup sedang membangun daya tahan dalam diri Anda, karena musim berikutnya membutuhkannya. Di tempat tujuan Anda nanti, kemampuan atau bakat saja tidak akan cukup menopang Anda. Ketaatan adalah kunci. Suara batin yang luhur mengingatkan Anda bahwa proses ini bukan hanya tentang pemurnian, tetapi juga tentang penyingkapan. Seperti kisah 3 tokoh yang masuk ke dalam api namun tidak hangus, justru terlihat bahwa ada kekuatan agung yang menyertai mereka. Api itu tidak memusnahkan, api itu mengungkapkan kehadiran yang melindungi. Begitulah misteri dari ujian yang membara. Semakin berat tekanan pembenahan dalam hidup, semakin dekat pula kehadiran pelajaran dan kebijaksanaan di dalamnya. Anda tidak sedang melalui masa ini sendirian. Anda sedang ditempa dan dibimbing oleh kekuatan yang menguatkan diri Anda. Dan sekarang, sebuah kesadaran baru sedang terbangun dalam diri Anda, terutama dalam cara Anda berbicara dan menyuarakan keyakinan. Selama ini, doa, harapan, dan keinginan sering terucap dengan nada takut, bukan dengan keyakinan. Namun, masa ini menuntut keberanian untuk menyatakan, bukan meragukan. Energi semesta bergerak bukan karena kecemasan, melainkan karena ketegasan. Ketika Anda berbicara dengan keyakinan, keadaan ikut berubah. Berhentilah meminta izin untuk menggunakan potensi yang sebenarnya sudah ada dalam diri Anda sejak lama. Ungkapkan, nyatakan, dan lihat bagaimana situasi mulai menyesuaikan. Rasa takut dalam diri lawan atau hambatan justru muncul saat seseorang mulai menyadari jati diri dan kewenangan batinnya. Kesadaran ini tidak hanya mengubah diri Anda, tetapi juga lingkungan di sekeliling Anda. Pengaruh yang dahulu terasa personal kini akan berdampak lebih luas, bahkan lintas generasi. Jangkauan Anda diperbesar bukan melalui panggung atau sorotan, tetapi melalui ketulusan hati. Cara Anda menjalani hidup akan berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Ketaatan dan ketulusan Anda akan menjadi pesan yang dibaca orang lain. Tanpa perlu Anda ucapkan sepatah kata pun, setiap tindakan melepaskan ego, sedang menuliskan bab baru dalam perjalanan hidup Anda. Anda sedang berubah dari seseorang yang hanya mendengar menjadi seseorang yang membawa pesan, dari penerima menjadi pembawa manfaat bagi banyak jiwa. Namun, semakin besar kewenangan batin yang muncul, semakin besar pula tanggung jawabnya. Hidup tidak mengangkat mereka yang hanya ingin dipuji, melainkan mereka yang memiliki kerendahan hati. Kenaikan tanpa kerendahan hati hanya mengundang kejatuhan. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin Anda perlu menundukkan hati. Ukuran kedewasaan batin bukan dilihat dari seberapa banyak pengetahuan yang bisa Anda ucapkan, tetapi seberapa besar pembenahan diri yang mampu Anda terima. Mereka yang bersedia ditempa oleh proses akan memiliki kekuatan yang tidak mudah ternodai. Sekarang, tibalah masa pemulihan.
bukan sekadar memulihkan apa yang hilang, tetapi memulihkan jati diri Anda. Anda diingatkan tentang siapa diri Anda sebelum kekecewaan mengikis keyakinan. Dunia mungkin pernah menilai Anda dari kegagalan, tetapi tujuan Anda tetap utuh. Api kehidupan tidak mengubah nama Anda, api itu justru menyingkapkannya. Anda bukan dilupakan, bukan ditinggalkan, dan bukan selesai. Anda sedang dimurnikan, didefinisikan ulang, dan diarahkan kembali. Luka-luka tersembunyi yang tidak terlihat oleh siapapun, namun terekam oleh kehidupan kini dipulihkan. Pengkhianatan yang Anda kubur, penolakan yang Anda tutupi, dan doa yang terasa berakhir dengan hening, semuanya sedang disentuh dan disembuhkan. Pesan lembut itu seolah berkata, "Aku tidak pernah meninggalkanmu dalam rasa sakit. Aku membentukmu melalui itu." Setiap air mata berubah menjadi kekuatan. Setiap luka menjadi pelajaran. Setiap patah hati menjadi tanah suci transformasi dirimu. Anda kini berdiri di atas tanah, hasil perubahan diri Anda sendiri. Dari sanalah kekuatan baru akan tumbuh. Dan bagi Anda yang terpilih untuk bangkit, semesta menugaskan penjaga-penjaga baru di perjalanan Anda, pembawa kejernihan dan penjaga harapan. Kekuatan pelindung sedang diarahkan untuk menjaga sesuatu yang sedang lahir kembali dalam diri Anda. Tantangan berat yang Anda hadapi adalah bukti bahwa ada bab baru yang akan terbuka. Tidak ada perlawanan jika tidak ada potensi besar di baliknya. Anda menjadi sasaran karena membawa sesuatu yang bernilai dan berdampak. Keteguhan Anda justru membuat sisi gelap kehidupan merasa terancam, karena dari situlah perubahan bermula. Itulah sebabnya gangguan terasa semakin banyak. Setiap tekanan adalah tanda bahwa Anda sedang melewati gerbang baru dalam perjalanan hidup. Seiring langkah Anda maju, akan muncul strategi dan intuisi yang mungkin bertentangan dengan logika. Ada kalanya Anda didorong untuk bergerak ketika situasi terlihat berisiko, berbicara saat diam terasa lebih aman, atau memberi saat sumber daya tampak terbatas. Namun, ketegasan hati dan tindakan tulus Anda akan menjadi jalan menuju kelimpahan. Hidup punya cara sendiri dalam memperhitungkan, tidak seperti hitungan manusia. Justru melalui kerelaan melepaskan dan mempercayai proses, kehidupan melipat gandakan hasilnya. Setiap tindakan yang Anda lakukan meski terasa tidak masuk akal, akan membawa Anda selaras dengan alur keberuntungan dan keajaiban. Inilah masa penataan ulang batin. Kepekaan Anda sedang diasah. Intuisi Anda diselaraskan dengan kejernihan. Godaan yang dahulu mampu menarik perhatian Anda perlahan kehilangan daya. Suara-suara yang dulu membingungkan, kini tidak lagi menguasai pikiran. Anda akan mampu mengenali kebohongan bahkan sebelum diucapkan, dan menangkap kebenaran meski hanya tersirat lirih. Ini bukan cara pandang biasa, ini adalah ketajaman intuisi. Pemahaman Anda semakin tajam sehingga mampu melihat lebih dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Ada pula masa pemisahan yang sedang berlangsung. Kehidupan sedang memisahkan apa yang murni dari yang palsu, yang tulus dari yang sekadar tampilan. Ini bukan kekejaman, ini kejelasan. Anda sedang ditarik keluar dari kerumunan agar kembali pada jati diri. Anda tidak lagi dapat menyatu dengan lingkungan lama yang sudah tidak sejalan. Perbedaan Anda adalah bagian dari tujuan Anda. Berhentilah meminta maaf karena menjadi diri sendiri. Berhentilah mengecilkan cahaya Anda hanya agar orang lain nyaman. Anda bukan ditakdirkan untuk menyamakan diri Anda, ditakdirkan untuk bersinar. Seolah-olah ada pesan halus yang ingin disampaikan kepada Anda. Anda adalah suara bagi mereka yang tersesat dalam keraguan. Anda adalah cahaya di tengah kegelapan. Anda dipersiapkan untuk membawa pemahaman ke tempat yang penuh kebingungan. Anda akan menyuarakan hal-hal yang banyak orang takut untuk ungkapkan. Anda akan menghadapi sistem yang dibangun atas kepalsuan. Anda akan menyingkap ketidakbenaran, bukan dengan perdebatan, tetapi melalui ketulusan hati dan ketegasan moral. Kehadiran Anda akan mengubah suasana, bukan karena penampilan, tetapi karena keteguhan sikap. Api kehidupan yang Anda lalui adalah tanda bahwa Anda dipercaya untuk membawa sesuatu yang lebih besar. Ketika proses pemurnian ini berlanjut, kebijaksanaan baru akan mengalir dalam diri Anda, bukan hasil dari banyaknya teori, tetapi dari kemampuan untuk melepaskan ego dan mengikuti suara hati dengan jernih. Anda akan lebih mudah memahami waktu yang tepat, arah yang benar, dan tujuan yang selaras. Pilihan yang dulu terasa berat akan menjadi jelas. Jalan yang dulu tampak tertutup akan terbuka. Anda akan dipandu bukan oleh penglihatan semata, tetapi oleh kepekaan batin. Pada akhirnya, kehidupan sedang mempersiapkan Anda menjadi contoh nyata tentang bagaimana ketulusan dan penyerahan diri tetap bekerja di dunia yang penuh kepentingan. Anda akan menjadi bukti hidup bahwa keteguhan hati tidak pernah ketinggalan. Zaman keteguhan itu selalu menang.
Pemulihan yang terjadi dalam hidup Anda akan menjadi pesan bagi banyak orang. Mereka yang dulu meragukan, Anda akan melihat bahwa ketulusan dan keteguhan hati selalu mampu menghadirkan akhir yang lebih indah daripada penyesalan. Perjalanan Anda akan menjadi kisah yang menginspirasi dan memberi harapan. Namun, prosesnya belum selesai. Getaran perubahan masih berlangsung. Api semangat dalam diri Anda masih bekerja. Suara intuisi dan kebijaksanaan batin masih terus berbicara. Masih ada hal yang sedang diungkapkan, dibersihkan, dan dibangkitkan dalam diri Anda. Hal yang dulu terasa, seperti peringatan kini berubah menjadi bimbingan. Api ujian yang dulu terasa berat kini menjadi penerang jalan. Dan pengalaman-pengalaman yang pernah membuat Anda terhenti, kini sedang menunggu keputusan baru dari diri Anda. Arahan berikutnya sudah dekat, dan kehidupan seakan menunggu bagaimana Anda akan meresponsnya. Kini, ketika kesadaran Anda mulai terbangkitkan, saatnya untuk bergerak. Pemahaman tanpa tindakan hanya menjadi beban. Wawasan tidak muncul hanya untuk menginspirasi, tetapi untuk mengubah. Apa yang telah Anda sadari dalam pesan ini perlu diwujudkan langkah demi langkah dengan keberanian dan keyakinan. Inilah momen ketika kesadaran berubah menjadi tindakan. Yang dibutuhkan bukan kesempurnaan, tetapi keterlibatan. Langkah pertama adalah kembali membangun kedekatan dengan diri terdalam Anda. Setiap orang membutuhkan ruang pribadi, tempat untuk hening tanpa tuntutan atau pencitraan. Sisihkan waktu khusus setiap hari, meski hanya 10 menit. Matikan gangguan, tenangkan pikiran, dan hadir sepenuhnya. Jangan hanya datang untuk berbicara, datanglah untuk mendengar. Dalam keheningan, kejernihan akan pulih, gagasan akan bermunculan, arah akan terasa, dan ketenangan akan menemukan tempatnya kembali. Dunia berteriak, tetapi kebijaksanaan selalu berbisik. Untuk mendengarnya, hati harus tenang. Langkah kedua adalah membersihkan suasana di sekitar Anda. Perhatikan lingkungan rumah, ruang digital, dan hubungan Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membawa kedamaian atau justru menghilangkannya? Singkirkan hal-hal yang merusak ketenangan, musik yang menambah kecemasan, percakapan yang menguras energi, kebiasaan yang menarik Anda ke arah gelap. Lingkungan yang bersih lahir dan batin menjadi ruang bagi kedamaian dan kejelasan untuk bertumbuh. Langkah ketiga adalah mengatur kembali keseimbangan batin. Awali dan akhiri hari dengan momen refleksi, syukur, atau afirmasi positif. Meski hanya satu kalimat. Biarkan pikiran Anda terlebih dahulu dibentuk oleh hal yang baik sebelum dunia sempat memengaruhi. Ucapkan dengan tegas, hari ini milik saya, untuk menjalani dengan tenang. Langkah saya terarah, pikiran saya terlindungi, hati saya kuat. Ulangi setiap pagi sampai batin Anda mempercayainya. Ingatlah bahwa kata-kata memiliki kekuatan mulut yang mengungkapkan ketakutan dapat pula menciptakan keberanian. Gunakan kata-kata Anda sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Langkah keempat adalah melepaskan beban lama. Anda tidak dapat membawa api semangat baru jika masih menyimpan luka lama. Lepaskan nama, wajah, dan kenangan yang membuat hati Anda berat. Memaafkan bukan berarti membenarkan, itu adalah bentuk pembebasan diri. Dengan melepaskan, Anda memutus ikatan emosi dengan rasa sakit. Hati yang masih penuh luka sulit diisi hal-hal baru. Ketika Anda melepaskan, Anda akan merasakan beban yang selama ini tidak Anda sadari ikut terangkat. Salah satu tanda kedewasaan batin adalah ketika kelembutan menggantikan kepahitan dalam ingatan. Langkah kelima, bertindaklah dengan keyakinan. Proses koreksi dalam hidup Anda tidak pernah dimaksudkan untuk melumpuhkan, melainkan mempersiapkan. Ambillah satu langkah kecil berikutnya yang selama ini terlintas dalam hati Anda. Mulailah proyek itu. Tulis pesan yang sudah lama ingin Anda sampaikan. Cobalah kesempatan baru itu. Sampaikan permintaan maaf yang perlu disampaikan. Keajaiban sering tersembunyi dalam keberanian untuk bergerak. Setiap langkah yang diambil dengan kesadaran akan menciptakan perubahan yang tidak selalu langsung terlihat. Ketika Anda mulai bergerak, semesta akan ikut menyelaraskan berbagai hal yang sebelumnya tidak Anda sadari. Pahami satu hal. Perubahan dimulai ketika Anda menyatakan kesediaan untuk bertindak. Keyakinan yang diucapkan dengan tegas memiliki daya untuk membuka jalan. Jika Anda merasa pesan ini menyentuh hati Anda, jangan memendamnya. Bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang kehilangan harapan. Berikan kehangatan dan kekuatan bagi mereka. Kebangkitan yang sedang tumbuh dalam diri Anda tidak diciptakan untuk disimpan sendiri. Semangat yang membentuk Anda akan membantu membangkitkan orang lain juga. Kini,
Anda menjadi pembawa apa yang dahulu pernah Anda nantikan. Tetaplah terhubung dengan lingkungan yang mendukung pertumbuhan Anda. Bukan untuk mengikuti keramaian, tetapi untuk berjalan bersama sesama jiwa yang ingin bertumbuh dalam arah yang sama. Setiap pemahaman baru yang Anda dapatkan adalah bagian dari proses latihan dan peningkatan kesadaran diri. Ketika Anda tetap terhubung dengan energi positif dan orang-orang yang sejalan, Anda akan merasa lebih kuat dan terlindungi dari gangguan yang mudah menggoyahkan. Ingatlah bahwa arahan yang baik bukan sekadar saran, melainkan panduan untuk bertahan dan berkembang. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran akan membuka peluang baru. Setiap keputusan yang diambil dengan keberanian akan membawa hasil yang tidak terduga. Kekuatan hidup akan menyesuaikan jalan ketika Anda menunjukkan kesungguhan untuk berubah. Anda telah berdoa atau berharap untuk perubahan. Sekarang saatnya menjadi perubahan itu sendiri. Inilah waktunya untuk bangkit. Putuskan untuk tidak lagi menunda, tidak lagi mengabaikan panggilan hati, dan tidak lagi teralihkan oleh hal-hal yang menguras. Api pembelajaran yang dahulu memberi peringatan kini berubah menjadi kekuatan. Energi yang dulu mendorong Anda untuk berhenti dan merenung, kini akan berjalan bersama Anda untuk melangkah maju. Jika Anda merasa selaras dengan pesan ini, tetapkan niat dalam hati sebagai tanda komitmen. Biarkan kesadaran Anda menguat, dan biarkan keraguan menghilang. Tetaplah bertahan hingga akhir karena pesan ini akan ditutup dengan momen perenungan, sebuah momen untuk meninggalkan bab lama dan membuka ruang bagi pembaruan hidup. Sebelum itu, berhentilah sejenak. Dimanapun Anda berada, tarik napas dalam-dalam, rasakan ketenangan yang mulai hadir. Keheningan setelah masa pembelajaran bukanlah kekosongan, melainkan kedamaian. Energi positif berada dekat dengan Anda. Suara hati yang sebelumnya terdengar tegas, kini hadir dengan kelembutan. Pejamkan mata Anda sejenak, dan izinkan diri Anda menerima ketenangan itu sepenuhnya. Kami kembali dengan hati yang lebih rendah hati dan terbuka. Kami mengangkat tangan sebagai tanda kesiapan untuk berubah. Bersihkan diri kami sekali lagi. Biarkan kebenaran menyegarkan batin kami. Jadikan hati dan pikiran kami peka kembali terhadap bisikan kebaikan. Kami memohon proses pembersihan diri. Biarkan setiap niat yang tidak tulus, setiap motivasi tersembunyi, dan setiap hal yang berlebihan dalam hidup ini tercabut dari dalam diri. Biarkan keberanian menggantikan rasa takut, dan keyakinan menggantikan keraguan. Bangun kembali hati yang jernih, dan perbarui semangat yang kuat dalam diri kami. Biarkan ketenangan menjadi bagian dari keseharian kami. Kami berharap setiap orang yang membaca pesan ini merasakan kedamaian dalam rumahnya, kejelasan dalam pikirannya, dan tujuan yang kembali tumbuh di dalam dirinya. Semoga perlindungan menyertai langkah hidup setiap orang. Hal-hal negatif yang ingin menjatuhkan, semoga tidak menemukan tempat untuk berkembang. Biarkan kebingungan diganti dengan kejernihan, kegelisahan digantikan oleh ketenangan, dan rasa takut berubah menjadi keberanian. Kami bersyukur untuk setiap proses pemulihan. Pulihkan apa yang sempat tertunda karena keraguan. Bangkitkan kembali apa yang pernah hilang karena rasa takut. Hidupkan kembali semangat yang sempat padam. Biarkan pintu-pintu yang tertutup terbuka kembali pada waktu yang tepat. Biarkan kebaikan mengikuti proses perubahan diri. Biarkan kebahagiaan menggantikan kesedihan. Biarkan kelapangan hati mengalir sebagai tanda bahwa masa hening telah berlalu. Kami meyakini bahwa setiap orang di sini sedang melangkah selaras dengan arah hidup yang lebih baik. Percepat kemajuan mereka dalam panggilan dan tujuan hidupnya. Limpahkan kecukupan dalam kebutuhan mereka dan kedewasaan dalam proses perubahan mereka. Kami berbicara kepada setiap hati. Bangkit, bersinar. Melangkahlah dengan keyakinan pada kapasitas diri. Masa tertidur telah usai. Masa kesadaran baru telah dimulai. Saat ini, tegaskan dalam diri Anda, saya menerima pesan ini. Saya kembali pada arah yang benar. Saya hidup dengan ketulusan. Saya melangkah dengan kekuatan. Saat kata-kata ini diucapkan, rasakan perubahan dalam diri. Bayangkan keberanian tumbuh, beban berkurang, dan langkah terasa lebih ringan. Ini bukan sekadar emosi, ini adalah momen pembaruan diri. Ada sesuatu yang berubah, meski tidak terlihat oleh mata. Suasana hati pun terasa lebih damai. Ketahuilah, masa berat telah digantikan dengan kesempatan baru. Pelindung bagi diri Anda kini adalah pengalaman yang pernah membentuk. Anda telah dimaafkan oleh diri Anda sendiri, dipulihkan, dan dibangkitkan kembali. Jalan di depan memang tidak selalu mudah, tetapi sudah dipersiapkan. Melangkahlah dengan percaya diri. Jaga hati tetap lembut dan pikiran tetap terbuka. Tetap terhubung dengan hal-hal yang membawa kedamaian, kebenaran, dan kebaikan. Tetap setia pada nilai-nilai yang Anda yakini.
Jika tulisan ini menyentuh batin Anda, tulislah 9 sebagai simbol komitmen bahwa Anda menyetujui perubahan baik dalam hidup Anda. Anggap saja angka itu sebagai tanda bahwa Anda telah menyelesaikan satu bab lama dan memulai bab baru dengan arah yang lebih selaras. Jika pesan ini memberi energi dan kehidupan baru bagi Anda, bagikan kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya. Bersama-sama, kita belajar, bertumbuh, bangkit, dan membawa cahaya ke tempat yang gelap. Api yang dulu terasa seperti teguran, kini menjadi kekuatan. Suara yang dulu mengingatkan, kini menguatkan Anda.